Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'duh. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengingatkan melalui didengarkan oleh sahabat Abu Hurairah yang kita kenal dengan Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Rasulullah mengatakan, ma yakunul abdu aqrabu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Tidak ada hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya, melainkan dia dalam keadaan sujud kepada Allah. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Jadi saya mohon maaf karena tadi kunutnya agak sedikit panjang. Pada pagi hari ini insyaallah kita memasuki hadis yang terakhir, yaitu al-hadits tsani wal arba'un, hadis yang ke-42. Sebelum kita memasuki atau menyelesaikan hadis arba'in Nawawi, bahwa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini, kurang lebih 800 tahun yang lalu. Jadi kitab hadis ini bukan yang ini ya, ini paling berapa tahun lalu. Maksudnya kumpulan hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi kurang lebih sekitar 800 tahun yang lalu. Karena Imam Nawawi, yang nama asli Nawawi itu nisbat, Bu, menyandangkan gelar. Nah, ini saya kasih contoh yang depan saya, Koko ya. Lahirnya di mana? Pontianak. Jadi Koko ini sebenarnya kalau mau boleh menyandang gelar Al-Buntianaki. Susah, agak jelek namanya ya. Al-Kuntilanaki boleh, karena menisbatkan atau menyandangkan nama kepada tempat kelahiran itu boleh. Sama dengan seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dikenal dengan Imam Bukhari karena beliau lahirnya di Bukhara. Bukhara itu sekarang di Eropa Timur, dekat-dekat Rusia. Ada yang mengatakan wilayahnya masuk ke wilayah Uzbekistan dan seterusnya. Ada juga beberapa imam-imam yang lain yang memang menyandarkan namanya, seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nama aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa Al-Ghazali? Karena beliau itu lahirnya di Ghazal. Di mana Ghazal itu? Di sekitar Iran dan Irak atau di sekitar Khurasan. Jadi kalau punya nama anak mau disesuaikan dengan nama kita boleh. Misalnya Pak Mukhlis punya anak Mukhlis bin Mukhlis boleh. Sampai ke datuknya boleh. Boleh, tidak ada larangan itu. Karena Imam Ghazali juga namanya Muhammad bin Muhammad. Nah, itu boleh ya. Kemudian Imam Tabari, penulis tafsir, beliau lahirnya di Tabaristan, kemudian menggelari namanya dengan At-Tabari. Sama dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi, penulis kumpulan hadis Arba'un Nawawi, ini lahirnya di Nawa. Nawa itu di mana? Di dekat Damaskus, hari ini Syria, dulu sekarang Suriah. Dulu namanya Syam, zaman Nabi itu disebut dengan Syam. Cuma Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara. Pertama Suriah, kemudian Palestina, Jordania, dan Libanon. Itu dulu namanya Syam. Cuma setelah itu terpecah menjadi bagian atau 4 negara. Dan Nawa ini tepatnya berada di Suriah hari ini atau di Damaskus. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1442. Berarti beliau itu kurang lebih 800 tahun yang lalu.
wafat pada usia 45 tahun. Saya jelaskan tentang terjumannya atau biografinya Imam Nawawi, penulis hadis ini. Imam Nawawi itu saking cintanya kepada ilmu sampai beliau itu lupa menikah. Ada yang belum menikah di sini? Yang mana? Heru. Oh, cuma tinggal Heru ya? Hah? Ah, gitu ya. Wah, Heru itu diamankan, takut niru-niru Imam Nawawi nanti. Imam Nawawi itu saking cintanya kepada ilmu sampai beliau itu lupa menikah. Beliau digelari Abu Zakaria, maknanya ayahnya Zakaria itu bukan berarti beliau punya anak. Enggak, beliau enggak punya anak karena memang beliau enggak menikah. Abu Zakaria itu hanya sekedar lakop. Lakop itu sama dengan gelar ya, untuk menghormati beliau Abu Zakaria. Nama aslinya Yahya bin Syarafuddin, Yahya Syarafuddin. Tetapi beliau digelari dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan ilmu agama. Nah, jadi tidak salah kalau kemudian memberikan nama anak itu, misalnya dikasih nama Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Kalau dipanggilkan Muhyiddin, karena gelar atau panggilan itu kemudian nanti menjadi kebiasaan. Nah, saya pertanyaannya Koko. Koko ini artinya apa? Coklat kan? Coklat tapi kok hitam, itu aneh gitu. Ini coklat obong kayaknya. Nah, ini kan keliru ya, bukan salah kok ya, keliru gitu. Mestinya seperti Ustadz Mukhtarul, jangan dipanggil Tarul. Mukhtar boleh, Aziz boleh. Nah, makanya kemudian beliau diberi nama atau digelari Abu Zakaria, ayahnya Zakaria, bukan berarti beliau punya anak, karena memang beliau tidak menikah. Dan beliau wafat pada usia 45 tahun. Tetapi walaupun beliau muda, beliau dikenal sebagai seorang muhakkik. Muhakkik kalau dalam fikih, beliau berfikih kepada Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, dan madhabnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan kita. Nah, kenapa demikian? Karena saking cintanya beliau kepada ilmu agama, waktu tidur beliau itu dalam beberapa terjemahan, Imam Nawawi ini waktu istirahatnya sedikit sekali, saking cintanya kepada ilmu. Bahkan hal yang kemudian menyedihkan bagi beliau itu, saking banyaknya duduk beliau mutalaah, saking senangnya beliau bermutalaah kepada kitab-kitab guru-gurunya dan kemudian menuliskan kitabnya, beliau itu sampai wafatnya itu terkena penyakit ambeien, saking banyaknya duduk beliau itu, lupa makan dan seterusnya. Salah satu kitab yang ditulis oleh beliau adalah Arba'un Nawawi atau Arba'un Nawawiyah atau Arba'in Nawawi. Selain itu nanti ada kitab kumpulan hadis namanya Riyadhus Shalihin. Dan karya beliau yang sangat besar itu namanya kitab Minhaj, Syarah Muslim. Ada puluhan-puluhan kitab besar yang beliau tuliskan. Cuma yang kita baca memang kitab hadis yang kecil ini. Itu bukan masalah kecilnya, tapi nilai manfaat ilmu itu sendiri. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapat melalui kajian kitab Arba'in ini, yang sudah kurang lebih berapa tahun ini? 3,5 tahun ya. Wah, ya 3,5 tahun kita bacakan kitab Arba'in Nawawi. Tapi tidak masalah, yang penting itu ilmu dan manfaatnya mudah-mudahan bisa kita amalkan. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma atau an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam
law balaghat dhunubaka 'anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibna adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Al-hadits akhrajahu at-Tirmidzi fi kitab ad-da'wah pada nomor 3534, kemudian Imam Ad-Darimi pada nomor 2791. Wa qala Sakhawi, dan Imam Sakhawi menuliskan dalam kitab takhrijnya bahwa hadis ini adalah hasan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Hadis ini adalah hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Perlu dijelaskan. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, tetapi bahasanya adalah bahasanya Rasulullah. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, tetapi bahasanya langsung dari Allah, yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis qudsi itu adalah firman Allah, bahasanya adalah Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Rasulullah, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Kita semuanya ini. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak. Sesungguhnya engkau berdoa kalian engkau kepadaku, wa rajautani, dan berharap engkau kepadaku, ghafartu lak. Ala ma kana minka wala ubali. Atas sesuatu yang ada pada dirimu, kesalahan yang ada pada dirimu, kata Allah. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Jadi maknanya, sebesar apapun kesalahanmu kepadaku, kata Allah, di saat engkau berdoa kepadaku, karena Allah sudah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Aku pasti akan mengabulkan doa kalian. Doa siapapun dan seperti apapun doanya kepada Allah itu pasti dikabulkan. Ada kemarin orang bertanya, boleh tidak berdoa kepada Allah tapi meminta? Seakan-akan mendikte Allah, memintanya begini, dengan menyebutkan tujuannya, seakan-akan mengatur Allah. Contoh, Pak Muklis, ini kan paling dekat. Boleh tidak saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan motor saya yang ini dibeli sama si Anu gitu. Boleh kan? Boleh Ustaz? Boleh. Tetapi jangan maksa Allah. Gara-gara 2 hari 3 hari nggak laku, Pak Muklis maksa sama Allah. Ya Allah, udah 3 hari ini tega di kau, ya Allah. Motor aku tak laku-laku, ya Allah. Aku sih tak apa-apa, bini aku nih gitu kan. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Artinya mengintervensi Allah dalam doa, maksa-maksa Allah itu tidak boleh. Tapi menyebutkan maksud dan tujuan di dalam berdoa itu tidak masalah. Karena Nabi Allah Sulaiman juga pernah berdoa seperti itu. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kerajaan di mana kerajaan ini tidak pernah ada sebelum dan sesudahku. Gimana? Saya agak kurang hafal ayatnya. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku, ya Allah, Rabbighfirli, ampuni dosaku ya, wahabli, dan karuniakanlah kepadaku. Dikaruniakan apa? Kerajaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelah aku. Wah, ini kan doanya agak mencekam juga ya. Sama dengan doa Mas Tri misalnya. Mas Tri kan jualan mie ayam. Ya Allah, mudah-mudahan mie ayam seluruh Siantan tutup, ya Allah. Semuanya beli sama saya gitu.
Lo nggak boleh Mas Tri, kasihan sama yang lain gitu. Boleh meminta dan menyebutkan sesuatu, tetapi jangan memaksa Allah. Seperti itu. Kata Allah, seperti apapun pengharapanmu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Doamu seperti apa, taubatmu seperti apa, pengharapanmu seperti apa, aku nggak mengaruh. Keadaanmu seperti apa, kata Allah, wala ubali, dan aku tidak peduli. Sebesar apapun kesalahanmu kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Ya bna Adama law balaghat dhunubaka ananas sama. Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, law balaghat dhunubaka ananas sama. Dan seandainya dosamu ananas sama. Di sini ada penjelasannya. Anan itu huwas sahab. Wa qila ma intahiya ilaihi al-basar minha. Sahab itu apa? Awannya. Ya Allah, kata Allah, seandainya dosamu sebanyak awan. Ada yang bisa ngitung awan? Oh, pasti tidak bisa, apalagi saya ya. Seandainya dosamu itu sebanyak atau setinggi awan sekalipun, thumma astaghfartani, kemudian kalian memohon ampunan kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, aku pasti mengampuni dosa kalian. Kemudian yang berikutnya kata Allah, ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sebanyak isi bumi ini, biqurabil ardi, kesalahan kalian itu sebanyak bumi ini, sebanyak isi bumi ini, kata Allah, thumma lakitani, kemudian kalian datang kepadaku, kata Allah, la tusyriku bi syai'a, dan kalian tidak mensekutukan bi kepadaku syai'an, terhadap sesuatu atau kepada sesuatu, la ataituka, maka niscaya aku akan mendatangkan kepada kalian biqurabiha maghfirah, dengan seisi bumi itu pula ampunanku. Maksudnya apa? Jangankan cuma dosa, ngelirik ya apa ya, yang lewat-lewat lah. Jangankan cuma ngelirik, cuma lirikannya jangan sampai 1 jam Mbak Juling nanti. Lah kata Allah, janji Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan dosa kalian itu hanya sebanyak awan-awan yang ada di langit itu, atau setinggi awan, atau sejauh mata kalian memandang, kira-kira begitu penjelasannya atau syarahnya ini. Oh, dosa kalian sejauh mata memandang, ampunanku lebih banyak dan lebih jauh daripada itu, kata Allah. Dosa kalian sebanyak awan sekalipun aku ampuni, selagi kalian mau datang, kata Allah. Dan ini kesempatan yang paling istimewa bagi kita semuanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan karena Ramadan yang mulia ini, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan cemas. Makanya dengerin pengajian itu jangan yang nakut-nakutin. Wah, nanti masuk neraka, dilemparin kayak bola pingpong sama malaikat, didudukin lagi, masuk lagi, nggak keluar-keluar. Kan takut kita, Pak. Seakan-akan Allah itu begitu kejam dan begitu sadisnya sama kita. Jangan. Ya, ngasih pengajian itu seperti ke Muhtarul gitu kan, bawaannya gayeng gitu kan. Ya karena memang penghuni surga itu kan harus wajah-wajah yang cerah gitu. Masa masuk surga kita merengut semua. Nanti di depan pintu surga itu sama malaikat dipegang kepala kita. Kamu siapa? Malaikat, saya mau masuk surga. Oh, kamu nggak ada model masuk di sini gitu. Kenapa? Bawaanmu manyun terus dari tadi. Ya, orang mau masuk surga itu harus belajar cerah dari sekarang. Jangan bawaannya streng terus, melihat orang itu alisnya sampai jadi satu gitu. Nggak boleh, Bu. Melihat orang itu harus senyum, karena yang bakalan masuk surga nanti, penduduk surga itu orang yang penuh dengan senyuman, yang penuh dengan kebahagiaan. Maka Allah sekalipun, sebesar apapun salah kita dan dosa kita kepada Allah, maka ampunan Allah melebihi dosa kita itu.
Jangan meragukan Allah, karena Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya itu tidak pernah berhenti memberikan ampunan kepada siapapun, selagi dia, kata Allah, mau datang kepadaku dan berharap kepadaku. Sebesar apapun salahmu kepadaku, kata Allah, masih lebih luas dan lebih besar ampunanku kepada kalian. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalian mau bersungguh-sungguh bertaubat kepadaku dan memohon kepadaku, memiliki sebuah keyakinan kepadaku bahwa hanya akulah yang akan mengabulkan doa-doa kalian. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu ini sesuai dengan sanad dan keilmuan yang jelas. Gitulah. Nah, kenapa kemudian bicara lagi kepada yang tadi? Ini sekarang banyak sekali kelompok-kelompok yang sebentar-sebentar nakut-nakutin kita gitu. Enggak usah nakut-nakutin. Menyampaikan agama Allah itu ya harus dengan cara yang mudah. Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada Uthman ibn Affan, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah oleh kalian, permudahlah olehmu, wa la tu'assiru, jangan dipersulit, basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira tentang agama Allah ini, wa la tunaffiru, jangan ngancem-ngancem terus. Mau berangkat ke masjid, hati-hati nanti berangkat ke masjid ini begitu, nanti salah, biarpun masuk masjid harus begini begitu. Jangan. Orang sudah mau datang ke masjid, mau berjamaah di masjid, mau sholat bersama-sama di masjid, itu udah luar biasa. Maka insya Allah pertemuan kita selama pengajian kita di setiap pengajian subuh kitab Arba'in ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, innaka law ataitani biqarabil ard khataya, makna khataya itu dzunuban kabirah atau saghirah. Maksudnya dosa besar atau dosa kecil. Jangankan yang kecil, yang besar pasti Allah ampuni. Dengan satu syarat, kata Allah, tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a, selagi kalian tidak syirik. Syirik itu kan ada bentuknya, ada tiga. Pertama secara i'tiqad, keyakinan dalam hati bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah, kemudian diucapkan. Dan yang ketiga adalah perbuatan. Kita bisa menghindari syirik dari ucapan dan perbuatan, tapi begitu sulit kita menghindarkan syirik itu dari i'tiqad atau keyakinan. Pernah nggak kita datang ke dukun? Bukan dukun beranak, Bu, ya. Pernah nggak ibu-ibu datang ke dukun? Orang pintar. Memang yang lain bodoh, Pak. Karena saya juga mantan dukun nih, Bu. Pernah nggak kita datang ke dukun? Pernah. Apa kata dukun? Wah, ini dagangan sampean ini ndak laris ini karena ini ada orang, apa namanya, Bang Lan pernah langganan kan? Ini karena diguna-guna orang. Siapa, Pak? Orang dekat. Ya kalau orang jauh nggak bisa, Pak. Pasti orang yang dekat, Pak. Yang dekat ya, mana Bang Misdin? Nah, ini kan kadang-kadang begini ya. Rasulullah memberikan rahasia dukun itu. Dukun itu satunya benar, 99-nya bohong. Satu saja yang benar dia. Tapi satu, 99-nya itu bual. Selalu ada kebohongan di dalamnya. Maka kata Allah, selagi kalian datang kepada aku dengan sungguh-sungguh dan tidak syirik. Syirik ini adalah, kata Allah, inna syirka ladzulmun adzim. Syirik itu dosanya paling besar. Nah, maka hati-hati dengan perilaku syirik. Kita bisa menghindar syirik dari ucapan, kita bisa menghindar syirik dari perbuatan, tapi sulit menghindar syirik itu dari keyakinan atau i'tiqad. Seperti apa? Oh, sejak aku pegang, sejak aku dapat ini dari anak nih, dari guru saya nih, dagangan aku makin laris. Itu hanya sebab saja. Coba, yang mencukupi kita siapa? Allah. Yang memberikan kita rezeki siapa? Yang menjamin kita siapa? Allah.
Kalau seandainya kita minta didoakan oleh orang lain, boleh. Misalnya datang ke Ustadz Mukhtarul, boleh saya sampaikan Ustadz? Boleh. Nanti soal hasil kan bisa bagi dua kita. Nah, 2,5%, kecil lah 2,5% itu. Nah, jadi yang bisa melancarkan itu kan Allah. Dengan cara apa? Ya bersihkan dulu. Kalau pipa air itu mau lancar dibersihkan dulu. Sama dengan rezeki kita, biar lancar itu ya bersihkan dulu rezekinya. Usahanya mau lancar ya bersihkan dulu usahanya melalui apa? Zakat, infak dan sedekah. Khawatir yang punya usaha tidak pandai menghitung, berapa hasilnya selama setahun, haulnya sudah sampai nih. Tahun lalu kita bayar zakat mal, zakat harta itu kan sudah Ramadan selesai atau menjelang Ramadan. Sekarang berapa hari lagi haulnya sudah nyampe, tinggal nanti nisabnya, hitungannya berapa. Nah itu serahkan sama Ustadz Mukhtarul. Kalau hitung-hitungan duit hafal beliau itu. Masih ya? Oh masih. Tapi harta saya belum sampai. Ya. Kalau memang belum sampai nisabnya, infak, sedekah. Ya infak sedekah itu sama dengan tadi, saluran yang tersumbat itu ya harus dibersihkan. Sama dengan rezeki kita yang tersumbat, ya kita bersihkan melalui infak dan sedekah, zakat, infak dan sedekah. Tidak usah merasa khawatir kepada Allah, sebab yang menjamin semuanya itu adalah Allah. Justru melalui zakat, infak dan sedekah itulah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Nah ini perlu kita pahami secara bersama. Jangan kemudian kita berpikir begini, ini kan usaha saya benar, ini modal saya betul, nggak ada orang lain, iya. Tapi apa yang kita usahakan itu datangnya dari Allah. Allah tidak meminta untuk Allah. Allah itu memerintahkan kita membayar ini dan itu, tujuannya itu untuk memperlancar usaha kita dan memudahkan rezeki kita. Dan di samping itu membersihkan rezekinya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi sebenarnya perintah. Nah, kenapa di akhir khataman kita pada pagi hari ini perlu saya sampaikan, karena memang ini sebentar lagi kita sudah bayar zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kan kecil sebenarnya. Zakat fitrah berapa sekarang? Ada kategorinya ya? Yang berapa? Dari 22.500 sampai 35. Ya kalau misalnya ibu makan beras yang harga 50, mana ada Pak? Ada. Beras basmati itu, beras India itu kan, yang kemudian masak biryani, masak bukhari itu. Orang kita dulu itu kan kejebak, dibilangnya nasi Arab. Orang Arab tuh nggak pernah makan nasi, Bu. Orang Arab tuh makan gandum, ya. Itu sebenarnya masakan nasinya yang dibawa oleh orang India dan Pakistan ke tanah Arab. Cuma karena keterbatasan kita ini kemudian kita bilang nasi Arab. Apa karena berasnya gede-gede kayak orang Arab ya? Jadi kalau yang makan nasi basmati, yang makan beras basmati, beras India itu satu kilonya kan 50.000. Berarti kalau 2,5 kilo 125.000. Kategori yang paling rendah itu kan 22.500. Ya kalau misalnya ibu 35 normalnya ya, standarnya 30 sampai 35 ya. 35, kemudian ibu begini, udahlah cuma 35 pun saya bayar 100 ya enggak masalah. Kan infaknya itu. Masa tega sama Ustadz Mukhtarul yang ngitung-ngitung gitu kan.
malah nggak dapat bagian, nganter-nganter terus kan. Sekali di akhir saya tanya, ada asabahnya nggak, ada sisanya nggak, plastiknya aja katanya. Kan kasihan beliau cuma dapat bagian plastik gitu tuh. Nah ini penting bagi kita tentang tentang zakat, infak dan sedekah. Nah kemudian ada kemarin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya punya emas ya, bukan Mas Karyo Bu ya, maksudnya emas, bukan emas. Nah, emas, bagaimana emas itu nisabnya kan ada minimal berapa, 95 sampai 96 gram, 85 gram, 85 gram itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu emas murni atau emas yang sekarang? Kalau emas murni produksi Mojokerto ya ini, Purwokerto ya, nah, ini lebih mahal sedikit ini nggak pakai gram, pakai kilo sudah ini. Atau yang Banyumasan, Banyumas, jenengan Banyumas itu lebih murah apa lebih mahal? Emas yang mahal. Oh, emas yang mahal ya. Nah jadi nanti tinggal dihitung berapa. Tapi emas itu emas yang diniagakan, bukan emas yang dipakai ya. Ada ibu-ibu yang takut menghindari zakat sampai 300 gram dipakai, ada itu, dan itu tetangga saya gitu, saya nggak perlu nyebut nama ya. Lah 300 gram itu buat telinga berat nggak? Ya kalau anting sampai 300 gram itu kan kebangetan sudah Ibu. Oh, cincin 500 gram misalnya, nggak bisa tidur dia itu. Nah, jadi yang dimaksud tadi emas apa? Emas yang diniagakan, bukan emas yang dipakai. Jangan karena untuk menghindari zakat kemudian emasnya dipakai semua. Nah nanti perhitungannya bagaimana dengan tijarah, dengan perdagangan, zakat perdagangan, yang jual pentol, yang jual bakso, yang jual mie ayam, hitung. Yang pintar ngitung Ustadz Mukhtarul nanti. Nah kalau saya cuma bagian nerima aja sebenarnya. Nah ini penting, jangan sampai oh ini kan begini-begini, udah konsultasi saja sama beliau, insya Allah beliau bisa menghitungkan. Jadi penting bagi kita semuanya. Tapi dari apa kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini di hadis terakhir ini, insya Allah nanti setelah Syawal tinggal ada beberapa kitab-kitab hadis, sebenarnya banyak ya, mau diteruskan. Ada kemarin rencana Tanggil Qaulul Hadis ya, kemudian ada hadis-hadis yang lain. Tapi yang paling penting dari apa yang kita bahas dari hadis pertama dulu sampai hadis yang terakhir pada pagi hari ini sangat sungguh luar biasa. Mudah-mudahan hadis terakhir pada kitab Arba'in Nawawi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan senantiasa Allah menjadikan ilmu yang sudah masuk dalam hati kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat dari dunia dan akhirat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang bukan i'tikaf, iktikar ya. Bukan i'tikafnya, iktikarnya. Dan menjelang-jelang akhir ini ada dua perkara yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa menjelang akhir Ramadan Rasulullah itu kebiasaannya dua, adalah selalu membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah dan kemudian mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya mengencangkan ikat pinggangnya itu ada dua takwil. Rasulullah itu lebih melaparkan diri ya, Rasulullah lebih melaparkan diri, atau Rasulullah menjauhi istrinya. Nah, kalau Pak Muklis yang menjauhi istri tak bisa ya Pak Muklis ya? Tak bisa ya? Nah, sekali-sekali menjauh ya. Hah? Oh, suka nak bual ibu. Menjauhi istri, jangankan menjauhi istri 2-3 malam ya, tak nemu senyum satu hari berat. Perlu saya sampaikan sekarang propaganda ya Bu ya, bukan untuk ribah ini, tapi tujuannya untuk pencerahan bagi kita, bahwa
sekarang ini seakan-akan kita yang bermadhab Syafi'i ini keliru gitu. Saya jelasin, wow, kenapa harus ikut kepada madhab Syafi'i? Kan sekarang sudah ada hadis, kitab-kitab hadis yang ditulis, termasuklah kitab hadis yang paling sahih itu Imam Bukhari. Ini Imam Syafi'i itu bukan hanya ahli fikih, tapi ahli hadis. Kemarin ada pertanyaan melalui WA. Ada ucapan yang paling populer dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan begini, la tuqalliduni, janganlah kalian mengikuti aku. Wah, ini kan kesannya benar. Memang betul itu ucapan Imam Syafi'i, tetapi itu pembodohan. Kenapa? Imam Syafi'i menyampaikan ini di depan murid-muridnya. Siapa muridnya Imam Syafi'i? Muridnya Imam Syafi'i itu orang-orang alim dan ahli hadis semua, bukan bicara kepada kita. Imam Syafi'i itu murid-muridnya yang sangat terkenal, ada dua yang mirip namanya, Rabi'. Satu Rabi' al-Muzani, ya, satu Rabi' al-Muzani. Siapa lagi yang penulis kitabnya beliau, penulis kitab Al-Umnya beliau? Ada satunya juga Rabi'. Kemudian yang ketiga namanya itu ahli hadis Ishaq ibnu Rahawayh. Ishaq ibnu Rahawayh ini gurunya Imam Bukhari. Kemudian lagi satu yang murid yang paling terkenal, salah satu diantaranya adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal, pendiri madhab Hambali. Imam Syafi'i menyampaikan ini di depan murid-muridnya ini. Yang saya maksud tadi Rabi' al-Muradi, yang satu Rabi' al-Muzani, maka dikenal dengan Rabi'ani, dua orang Rabi'. Bukan menyampaikan kepada orang umum, tapi menyampaikan kepada murid-muridnya yang memiliki ilmu yang berkaliber, yang memang alim dan allamah. Bukan menyampaikan kepada orang umum. Nah, kita ini kalau tidak ikut kepada Imam Syafi'i, ikut kepada siapa? Jadi ini sekarang sudah banyak di mana-mana untuk pertanyaannya menjebak. Apakah ikut Nabi Muhammad, apakah Imam Syafi'i? Jawaban kita siapa? Apa ikut Nabi Muhammad, apa Imam Syafi'i? Pasti Nabi Muhammad jawabannya. Lah, Imam Syafi'i memang ikut siapa? Imam Syafi'i itu ikut kepada Nabi Muhammad. Caranya, Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti berguru kepada Nabi secara langsung. Dari Nabi turun kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar turun kepada Nafi', Nafi' menyampaikan kepada Malik, Malik menyampaikan kepada Imam Syafi'i. Nah, kita pengikutnya, termasuklah Imam Nawawi penulis kitab ini. Beliau adalah pengikut dari Imam Syafi'i. Jadi jangan terjebak seakan-akan bahwa kita ini untuk apa ikut kepada Imam Syafi'i. Lah terus sampean ikut siapa? Imam Samudra, Imam S. Arifin. Oh, ini biar jelas ini. Biar jelas di mana-mana itu ya. Biar jelas di mana-mana. Ini jangan sampai kemudian ada kalimat-kalimat jebakan untuk kita semuanya. Posisi dia kan sekarang sakit keras dan harus minum obat. Berarti dia tidak puasa. Badannya gemuk, perutnya besar, dia sakit. Kalau dia puasa itu asam lambung kumat, bawaannya sedap dan enak. Pertanyaannya, dia kan tidak puasa. Apa ada cara untuk mengganti dari puasanya dia? Kalau seorang perempuan yang hamil besar, mungkin istri saya pernah mengalami itu, dia kan ada video. Nanti Bapak pertanyaannya
selanjutnya nanti penjelasan pikir sekarang lagi mungkin hamil Pak ya, kecuali Heru tidak ada. Jadi pertanyaannya, dia ada kekhawatiran kalau saya meninggal dunia, kan saya tidak puasa nih, dosa saya meninggalkan puasa kan wajib puasa. Apakah ada pengganti kayak ibu-ibu yang hamil tadi tidak berpuasa? Pun kalau saya di bulan Ramadan bulan suci ini dia meninggal dunia, itu saya masuk kemana? Ya. Jadi dengar pertanyaan Pak Muklis tambah lapar saya jadinya. Jadi yang pertama itu tentang sakit. Orang yang sakit yang dikhawatirkan tidak sembuh, kan ada penyakit yang memang dimungkinkan untuk tidak sembuh. Dia kalau sakitnya itu memungkinkan untuk sembuh, ya, memungkinkan untuk sembuh dengan tidak sembuh itu kan berbeda. Akan berbeda dengan ibu-ibu yang haid. Ibu yang haid itu tidak perlu bayar fidyah, tapi ibu-ibu yang haid itu cukup dengan mengganti puasanya. Nah, mengganti puasa dalam hal ini apakah pada tahun yang dimaksud atau pada tahun-tahun setelahnya? Nah, ulama berbeda pendapat, tetapi bagi madhab Syafi'i lebih dikedepankan pada tahun ini. Misalnya ini sekarang nggak puasa, kemudian mau diganti ya tahun ini. Walaupun sebagian kecil ya mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka cukup dengan menggantinya pada hari-hari setelahnya itu panjang. Tetapi bagi kita madhab Syafi'i mengganti pada tahun ini. Nah, bagaimana dengan orang yang sakit? Ada orang sakit, tapi ada yang sakit-sakitan kan berbeda, Pak. Kalau orang sakit itu kan memungkinkan untuk sembuh, berbeda dengan orang yang sakit-sakitan. Orang sakit-sakitan itu kadang dia sembuh, tapi begitu cepat kemudian dia sakit lagi. Nah, bicara tentang iddah, apa tadi? Fidyah itu diberikan kepada fakir miskin. Kalau bicara ininya dulu, jumlahnya berapa tadi? 1 mud ya? Hah? 1 mud itu antara 6 sampai 7 on. Antara 6 sama 7 on. Kalau orang itu sakit dan tidak mungkin untuk sembuh, karena ajuz. Siapa orang ajuz itu? Kategori ajuz itu 70, 90, 80, 90 ya. 80, 90 itu kan ajuz. Tetapi kalau sehat kan ada 80 sampai 90 masih sehat. Ada yang umur 80 di sini? Mbah? Oh ya. Sehat. Oh, 80 Mbah ya. Oh, tapi masih sehat beliau. Oh, kok umur 20 kok ya? Hah? Wah, ini kok rematik segala encok asam lambung gitu tuh. Ya maksudnya apa ini kok gitu kan? Jangan-jangan ini bukan sakit gitu tuh kan. Ini kalau pas puasa penyakitnya menahun gitu. Pas puasa sakit ya. Asam lambung gitu tuh kan. Nah, kalau memungkinkan dia tidak sembuh, cukup dengan membayar fidyah, tidak usah mengganti. Tetapi kalau memungkinkan untuk sembuh, ya ganti juga. Nah, ini hati-hati ya. Wah, aku kan sudah bayar fidyah. Ya, kalau bapak sehat. Nah, ibu-ibu menyusui. Ya, ibu-ibu menyusui ini tergantung. Khawatirnya kepada siapa? Kalau khawatir kepada bayi atau kepada bapaknya, beda lagi. Nah, itu nanti berbeda lagi ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa? Apa? Pertanyaan kedua tadi Pak Muklis? Yang pertama kemudian. Yang kedua. Aturan fidyah nih Pak. Artinya fidyah itu aturan hukumnya ngasih makan bagaimana umpamanya kita ini orang sangat sederhana, makanya daun ubi dengan tempe, ya kan? Lalu kita ukur apakah ukurannya makannya sama dengan kita yang mau kita sediakan tadi dengan puasa, atau ukur dia makannya malah ayam bakar malah ya kan? Umurnya 70-80 ahli ibadah. Ya begini ya, mengenai itu. Nah, sekarang mau dikategorikan fakir miskin itu memang rumit. Sebenarnya kategori fakir miskin di Indonesia ini rumit.
Dia dikategorikan fakir miskin tapi kemudian pakai sepeda motor, beli bensin bisa. Mohon maaf buat yang ngerokok, karena saya mantan perokok gitu ya. Beli rokok mampu, tapi yang lain nggak mampu. Ini kan lucu itu. Lucu nggak, Bu? Lucu. Beli rokok aneh malah. Tuh, rokok satu hari minimal 15.000. Hah? Tapi tidak kerja. Minta dikategorikan fakir dan miskin, ya sulit. Ya, kata fakir itu kan, makna fakir itu kan orang yang terbungkuk-bungkuk, artinya tulang belakangnya yang bungkuk. Maksudnya apa? Dia terbungkuk-bungkuk dalam mencari rezeki Allah, saking kerasnya dia bekerja. Kalau kita masih merokok, kan masih segar berarti, Pak. 15.000 kali 1 bulan 30 hari, 450.000. Ada yang 5 bungkus, Pak. Wah, itu kebakaran lahan sudah itu, Pak. Bukan ngerokok itu. Banyak orang minta dirinya dikategorikan fakir, miskin. Tapi pakaian di lemari itu masih 2, bukan 2 biji, 2 lemari. Kan sulit kategorinya. Nah, tetapi masalah memberikan yang tadi sebagaimana yang dimaksud oleh Pak Muklis, yang bayar zakat itu makannya tahu sama tempe, yang nerima zakat makan ayam bakar. Kok ketemu empuk pakai centong ya malah. Kok malah lebih kaya yang nerima ini aneh gitu tentunya. Nah, tapi yang jelas bahwa memang kategori fikih itu kan memang hanya ya kewajibannya itu. Kita tidak akan melihat ya, karena kalau sekarang ini mau mencari orang-orang betul-betul susah itu nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nah, kalau pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu pernah menyatakan dalam hadis yang berbeda ya, sedekah yang paling baik itu air. Lah di Pontianak ini air semua, Pak. Saya sama Pak Misdin itu disedekahi air terus, air galon itu. Mana Pak Misdin? Enggak ada yang lain selain air sirup apa gitu ya. Kenapa Rasulullah mengatakan sedekah yang paling baik itu air? Karena memang di tanah Arab itu yang namanya air ini barang mahal, susah dapat. Maka kata Nabi, sedekah terbaik itu adalah air. Apalagi untuk musafir yang dalam perjalanan. Kalau kita ini setiap pojokan ada yang jual cendol, ya sedekah cendol lah, minimal ya sirup gitu. Ya lagi musim-musim kopi ya kopi gitu. Ya kalau saya kopi biasa nggak suka, Pak, kopi ameng saya kan. Kok sedekah kok milih gitu. Nah ini jadi seperti apa? Ya secara fikihnya ya seperti itu. Hal-hal yang menyangkut di luar fikih, seperti apa yang di luar fikih ini, kita sering memberikan sesuatu tapi yang menerimanya lebih dari kita. Kita bersedekah, kita mau zakat tapi kesulitan. Yang faham itu kan bukan kita tapi panitia-panitia amil zakat. Maka yang lebih aman sebenarnya, ya saya tidak menyalahkan orang-orang yang seperti zaman dulu ya, yang memberikan zakat itu sama dukun beranak, ya kan? Ya sama dukun beranak ya tidak salah-salah amat gitu. Nah, ya kalau guru ngaji berarti Ustadz Yakub ada harapan besar ini. Ini kategori fikihnya seperti apa ya, nanti silakan dibuka itu. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Ukurannya. Oh, kalau fidyahnya itu kan jumlah maksudnya. Jumlah itu kan 6 sampai 7 on. Sebanyak yang dia tinggalkan diberikan kepada fakir miskin. Ya kalau sekarang kan fakir miskin ya sulit, Pak. Satu orang satu mud, maksudnya berikan kepada fakir miskin satu. Berbeda dengan pelanggaran. Ada pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini hati-hati, Pak ya.
pelanggaran berat bagi suami-suami di bulan Ramadan. Itu penalti itu, Pak. Siang-siang misalnya, naudzubillah. Nganu lah gitu. Nganu gitu kan. Karena pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada seorang yang datang kepada Nabi. Dia berkata, kalau nggak salah ada dalam hadis Riyadhus Shalihin itu, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ini ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Ma ahlakaka?" Apa yang membuat kamu celaka? Dia menjawab, "Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan." Aku anu sama istriku ya Rasulullah. Anu apa katanya? Ya anu lah gitu kan. Dan itu siang Ramadan. Kenapa? Telajak ya Rasul katanya. Nah, telajak gitu kan. Ada telajak orang Melayu ya. Maka kok sampean hafal bener ini? Malah sangat mencurigakan ini. Ini kalau pengalaman pribadi ya jangan di sini Mas ini. Apa kata Rasulullah? Bebaskan budak. Itu dulu ya. Sekarang kan tidak ada perbudakan. Bebaskan budak. Dia jawab, "Ya Rasulullah, saya tidak punya budak." Kalau nggak punya, kata Rasulullah, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu penaltinya. Kata dia, ya jangankan 2 bulan Nabi, bang 1 bulan aja nyelonong. Ini kata Nabi, udahlah ini ngengkel lagi. Ya kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, beri makan fakir miskin 60 orang. 1 hari 60 orang. Aduh, macam mana ya Nabi katanya? Saya tidak mampu ini Nabi katanya, ngasih makan 60 fakir miskin. Nabi senyum, udah kamu ini udah miskin. Macam-macam lagi kata Nabi kan. Nggak bisa ya Nabi, saya nggak punya apa-apa. Kemudian Nabi keluar membawa sekeranjang kecil kurma. Nih, berikanlah kepada orang fakir miskin di kampungmu sebagai pembayar denda puasamu yang jebol tadi, kata Nabi. Senyum lagi dia. Perasaan di kampung saya paling miskin saya, Nabi kata. Ya Allah, kata Nabi. Sudahlah kamu ini begini masih melanggar lagi. Ya nggak apa-apa, pulang saja kata Nabi. Pulang saja, kamu kasih makan anak istrimu. Besok-besok jangan melanggar lagi kata Nabi. Nah ini berat ya. Makanya Pak, Bu ya, selama bulan Ramadan ya jangan mepet-mepet gitu. Nah, ya hati-hati, ini cobaan. Ini ujian, harap sabar gitu kan. Nunggu sampai beduk. Dan lebih aneh lagi, saya nggak bisa jawab pada akhirnya. Mau dijelasin gimana ya? Ada yang nanya langsung sama saya, Ustaz, saya ini puasa, boleh tidak saya buka puasa istri saya? Paham? Bapak setuju? Memberi fakir 60, membelikan makan fakir miskin tadi saya jelasin, ada dari ini lupa saya. 1 orang 1 mud juga. 60 fakir miskin tadi itu. Biar lupa tadi saya. Nah, persoalannya kan begini. Kita ini berpuasa tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apa hal-hal yang dapat menyebabkan puasa kita itu menjadi batal atau puasa kita menjadi bermasalah. Jadi hati-hati selama kita melaksanakan puasa Ramadan, mari kita jaga puasa kita dan kita sempurnakan amaliah kita selama di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan pengajian subuh kita ini menjadi pengajian yang dapat menghadirkan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahir dan batin kepada kita semuanya hingga nanti akhir Ramadan kita digolongkan kepada orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih atas segala perhatiannya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan dari penjelasan hadis yang ke-42, mudah-mudahan hataman hadis ini atau Arba'in Nawawi ini mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya.
dan kelak kita menjadi saksi dan saling menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah belajar ilmu-ilmu Allah melalui ilmu hadis yang dituliskan oleh Imam Abu Zakaria Yahya Syarafuddin Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Allah berikan nikmat yang terbaik kepada Imam Nawawi, dan karena berkat kemuliaan Imam Nawawi kita termasuk orang-orang yang kelak disandingkan bersama Imam Nawawi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lillahi ta'ala, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulik wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana maghfiratan katsiratan min عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصيامنا في شهر رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya, terutama yang sudah hadir pada pagi hari ini dan yang hadir di live streamingnya channel Nurul Asfia. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.